Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finda Nur Fauzia Mufiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Nusantara oleh Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Berikut adalah ke-9 Wali Songo tersebut. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau merupakan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa. Kota pertama yang ia datangi adalah Desa Sembolo, Kecamatan Manyar, Gresik. Strategi dakwah Sunan Gresik dimulai dengan perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan ajaran Islam. 2. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. Wilayah dakwahnya terletak di daerah Surabaya. Beliau juga mempunyai pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah, kemudian menikahkan juru dakwah tersebut dengan putri penguasa bawahan Majapahit. 3. Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Siddiq. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi. Wilayah dakwahnya adalah di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menyebarkan syariat Islam. Di masanya ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Panggih dan Syekh Siti Jenar. Strategi dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Dengan beliau mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan, pembuatan keris, dan lain sebagainya. 4. Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada 1442 Masehi. Orang tuanya adalah Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu Putri Menak Sembuyu yang merupakan seorang pengusaha di wilayah Balambangan, di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja dan guru suci. Beliau berperan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan strategi tersebut, beliau mencapai wilayah Martapura, Lombok, Kutai, Nusa Tenggara, dan Maluku. 5. Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Di Mesir, beliau adalah putra Sultan Hud yang menjadi penerus Raja Mesir menggantikan ayahnya. Tetapi beliau menolak dan memutuskan untuk menyebarkan agama Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Strategi dakwah beliau adalah dengan menguatkan kedudukan politik dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk mempermudah dakwahnya. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta, bupati di Tuban. Strategi dakwahnya amat terkenal melalui seni budaya. Ia piawai mendalang, menciptakan bentuk-bentuk wayang, dan lakon-lakon. 7. Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan anak dari Sunan Kalijogo, mewarisi daerah seni ayahnya. Dalam menyebarkan Islam, beliau melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Beliau juga menciptakan beberapa lagu dan tembang untuk mempraktekkan ajaran Islam. 8. Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau dikenal pandai dalam bidang fikih, usuluddin,
tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain-lain. Wilayah dakwahnya adalah Kediri. Di sana beliau menyebarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra terkenal yang diubah Sunan Bonang adalah Suluk Wujil. 9. Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Wilayah dakwahnya berada di daerah Paciran, Lamongan. Strategi dakwahnya terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Beliau menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan pengajaran teknik membuat rumah dan tanduk.